Amerika Serikat dan Israel kembali melontarkan ancaman pada Iran untuk segera menyepakati gencatan senjata. Israel bahkan terang-terangan mengakui ingin menguasai Timur Tengah meski tetap mewaspadai persenjataan Iran termasuk nuklir ya. Bagaimana kekuatan masing-masing untuk menjalani perang terbuka jilid 2? Kami akan membahasnya bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte dan Guru Besar Keamanan Internasional UKI Angel Damayanti. Mas Evata, Bu Angel, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Baik, Ibu. baik. Saya ingin ke Mas Evata terlebih dahulu bahwa Israel ingin menghilangkan program nuklir Iran, termasuk juga Israel ingin menguasai Timur Tengah. Apakah hal ini mungkin terrealisasi, Mas Evata? Baik, beberapa faktor yang disampaikan oleh Israel memang selama ini sudah direncanakan. Dan kita tahu bahwa konflik kali ini justru mematangkan rencana tersebut. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya Amerika juga melakukan diplomasi yang cukup matang dengan Arab atau negara-negara sekutu GCC, dan hal itu memang sampai saat ini belum membuahkan hasil, tetapi secara teknis apabila negara-negara tersebut ketakutan diserang oleh Iran, maka mau dan tidak mau Abraham Accord 2.0 ini terjadi. Dan kalau sudah terjadi Abraham Accord 2.0, otomatis pertahanan udara dan juga wilayah udara ini menjadi garis koordinasi bersama dan mungkin nanti akan dikepalai oleh Israel. Nah, maka dengan apa yang disampaikan oleh Israel, meskipun secara diplomatik politik ini agak sangat sulit, tetapi secara militeristik semua negara yang berkonflik dengan Iran tentu akan memilih jalan tersebut. Mereka akan memilih beraliansi dengan Amerika Serikat. Akan tetapi statement tersebut tampaknya terlalu berlebihan dan mungkin akan mendapatkan penolakan juga dari beberapa negara-negara yang notabene sebenarnya berdaulat dan tidak di bawah kendali dari Israel. Tetapi hal ini disampaikan untuk memenangkan narasi publik. Dan narasi publik tampaknya agak sedikit sulit karena kurasi-kurasi yang dilakukan oleh semua pihak, bahwa dalam kesempatan kali ini semua pihak juga berharap bahwa mereka memenangkan narasi dan mereka berharap agar ada clean diplomasi, tapi hal itu tentunya mendapatkan tantangan yang cukup signifikan sampai hari ini. Oke, saya ingin ke Bu Angel bahwa di sisi lain Menkyu Amerika Serikat Scott Bessent juga mengatakan bahwa kesabaran Washington ini terbatas. Bahkan menyebut Presiden Trump ini tidak akan ragu untuk kemudian mengambil kembali aksinya. Pertanyaan saya adalah apakah ini sebuah gertakan atau justru ada korelasinya juga dengan sikap Israel yang ingin menguasai Timur Tengah? Saya melihatnya begitu ya, Mas. Artinya gini, Israel dengan Netanyahu mengatakan bahwa betul bahwa senjata Iran berkurang, tapi uraniumnya masih menjadi ancaman atau nuklirnya masih menjadi ancaman. Ini kan sebenarnya kalau boleh saya bilang semacam gosokan Israel terhadap Amerika. Karena sebenarnya Amerika dengan Iran sendiri nggak terlalu punya masalah sejak awal. Menjadi masalah ketika Israel selalu memprovokasi Amerika bahwa Iran punya senjata nuklir yang sebenarnya tidak terbukti sampai hari ini gitu ya. Bahwa yes ada pengayaan uranium, yes ada pengembangan instalasi nuklir untuk kepentingan damai. Sebenarnya kan itu dari awal, tapi ketika narasi-narasi ini diprovokasi oleh Israel seakan-akan ini sebentar lagi Iran akan punya senjata nuklir dan ini akan menjadi ancaman untuk terutama Israel dan negara-negara Timur Tengah yang menjadi katakanlah mitra strategisnya Amerika. Disitulah kemudian Amerika menjadi ya katakanlah terprovokasi begitu ya. Sehingga saya melihatnya yes betul Mas Dipo, ini memang provokasi dari Israel sejak awal karena yang berkonflik adalah Iran dengan Israel, tapi Israel sendiri mungkin agak kewalahan kalau dia harus menghadapi Iran sendirian sehingga dia mencoba menarik Amerika ke kawasan Timur Tengah dan mencoba untuk apa katakanlah mendorong juga negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah yang katakanlah menjadi mitranya Amerika dan menyediakan tempat negaranya sebagai pangkalan militer AS, dan Israel menganggap strategi ini tentu akan sangat menguntungkan Israel sehingga wacana Israel ingin mendominasi Timur Tengah memang kelihatan sangat nyata seperti tadi disampaikan oleh Mas. Tapi saya sih merasa tidak sesederhana itu. Karena Iran pun masih cukup kuat. Selain dia punya proksi-proksi di kawasan, Iran juga masih punya katakanlah Rusia dan China di luar kawasan. Itu yang saya lihat. Oke, saya ingin ke Mas Evata kembali bahwa ada poin provokasi yang kemudian dinilai dilakukan oleh Israel mungkin kepada Amerika Serikat dan sekutunya. Pertanyaan saya mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Evata, seberapa besar sebenarnya kemungkinan Amerika Serikat dan sekutunya terprovokasi oleh Israel di tengah gencatan senjata dan juga di tengah proses negosiasi saat ini? Ya, terprovokasi itu memang satu diksi yang mungkin debatable ya, karena pada dasarnya Amerika dan Israel memang tidak serius dalam diplomasi jenis apapun. Mereka berharap agar Iran menyerah
dan mereka berharap nanti akan ada satu strategic victory baik secara politik, psikologis, dan segala sesuatu yang sudah dibuang oleh Amerika itu harus ditarik kembali. Salah satu yang mereka kejar adalah citra begitu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, Iran memiliki hak untuk melakukan retaliasi. Tetapi retaliasi Iran ini ternyata memberikan efek psikologis yang cukup kuat bagi negara-negara yang berada di Timur Tengah. Dan akhirnya negara-negara Timur Tengah, terus negara-negara Eropa, dan beberapa negara-negara yang menjadi sponsorship pertahanan dari Iran, malah memaksa Iran untuk tunduk terhadap Amerika. Akan tetapi, sebenarnya Amerika justru memainkan posisi berbeda. Amerika berharap agar ada deeskalasi yang dilakukan. Pelan-pelan mereka mulai mundur. Nah, maka tadi isu terkait dengan provokasi ini bisa terjadi karena Iran terus melakukan serangan-serangan, dan Iran juga dalam posisi yang sulit untuk tidak melakukan serangan. Karena apa? Iran menjadi ketua terhadap proksi mereka gitu. Kita tahu bahwa Iran bertempur tidak sendirian. Ada milisi-milisi Irak ya, ada juga Houthi, dan ada di Lebanon, Hizbullah, dan juga simpatisan yang tersebar di seluruh dunia. Maka kalau sekali Iran melemah ya, baik dalam statement, habis itu dalam upaya-upaya militer mereka, maka Iran dianggap tidak memiliki kekuatan. Sedangkan dalam posisi seperti ini, kita menganggap bahwa Iran masih cukup mampu untuk melakukan serangan balik. Nah, serangan balik ini kenapa membuat mereka cukup pede? Karena kemampuan regenerasi Iran ini cukup luar biasa gitu. Ya. Sampai hari ini akhirnya dalam waktu tertentu produksi drone itu meningkat 300% ya. Terus mereka juga menyimpan beberapa senjata-senjata yang baru nanti akan mereka gunakan apabila gencatan senjata ini ke depannya gagal. Dan yang paling sulit itu adalah terkait dengan pengendalian Selat Hormuz. Ini yang sebenarnya membuat Amerika dan juga Israel terjebak dalam kubangan lumpur dan membuat semua pihak akhirnya memiliki konsen yang sama. Nah, sekarang narasi itu dipegang oleh Amerika yang mengatakan bahwa kami punya security dan energi. Ikut kami akan jamin energi dan security. Tetapi hal ini tentu mendapatkan tantangan yang cukup serius karena Iran juga masih mengendalikan beberapa poin-poin tadi dan membuat degradasi nilai-nilai yang disampaikan oleh Amerika dan Israel cukup sulit realisasi. Oke, saya ingin ke Bu Angel lagi. Memang dinamika masih terus terjadi, negosiasi masih terus terjadi termasuk gencatan senjata meskipun masih ada serang-serangan di antara kedua belah pihak. Tapi pertanyaannya seberapa jauh sebenarnya Amerika Serikat mungkin mendukung Israel untuk betul-betul menguasai Timur Tengah? Israel dan Amerika itu kan memang sudah menjadi aliansi strategis sejak awal ya, Mas. Ya. Artinya bahkan di dalam Amerika sendiri juga lobby-lobby Yahudi itu juga cukup kuat. Bahkan sejumlah pengusaha-pengusaha Israel itu kan juga menjadi pendukung dari Partai Republik dan pendukung Trump. Sehingga hubungan-hubungan secara ekonomi, secara politik itu juga terjalin di dalam Amerika itu sendiri. Ditambah lagi di kawasan memang Amerika butuh mitra yang bisa tadi memperkuat pengaruh atau posisi Amerika, karena Amerika juga punya cukup banyak kepentingan di sana. Selain karena ada mitra-mitra strategis yang menyediakan negaranya menjadi pangkalan militer Amerika, kemudian kepentingan energi juga di sana gitu ya. Nah, sehingga saya melihatnya ya memang Israel itu adalah teman aliansi atau mitra yang sangat strategis paling tidak di Timur Tengah untuk Amerika saat ini, sehingga yang tadi Mas Ipo sampaikan, ya itulah realitanya, Mas. Oke, Ya, baik. sehingga Israel, kalau boleh saya bilang, memang yang menarik Amerika akhirnya berperang dengan Iran itu ya karena Israel itu, begitu, Oke. Mas. Dan provokasi itu masih terus berjalan nampaknya ya. Saya ingin ke Mas Evata lagi bahwa yang menarik juga sebenarnya Israel mengatakan bahwa kekuatan Iran ini sudah melemah tetapi tetap mewaspadai drone dan juga rudal milik Teheran. Menurut pemetaan Anda, Mas Evata, seberapa kuat kondisi militer Iran saat ini? Ya, jadi mungkin istilah atau metafora yang kita gunakan bahwa Amerika ini seperti membawa palu godam ya. Palu godam yang berisi listrik luar biasa tetapi memukul air begitu. Nah, ketika mereka memukul air, kita tahu bahwa satu-satunya bantalan atau strategi yang bisa dilakukan oleh Amerika ini sisi yang lain selain militer itu adalah politik. Karena Amerika sekarang tersudut harus mau dan tidak mau menggunakan nuklir taktis. Itu isu yang dikeluarkan bahkan oleh Donald Trump, dikeluarkan oleh pemerintah mereka bahwa nanti ke depannya kami akan melakukan satu serangan decapitation atau surgical strike yang lebih berbahaya lah dari ini gitu. Akan tetapi Iran juga sudah mempersiapkan bahwa mereka mempersiapkan perang total. Dan mereka tidak takut sama sekali dan mereka tahu bahwa perang adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik. Dan upaya-upaya yang selama ini dilakukan baik dari sisi intelijen oleh Amerika adalah melemahkan kemampuan radar dari Iran. Akan tetapi Iran juga mampu melakukan serangan-serangan balik, bahkan kemarin melakukan serangan ke Kuwait begitu. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kedua belah pihak juga masih terus berada dalam posisi yang cukup tegang. Dan kita tahu bahwa Iran malah menolak proposal dari Turki dan juga Oman.
yang sebenarnya hal-hal yang disepakati adalah terkait dengan pengakuan ya dan juga penggantian rugi dan juga jaminan keamanan. Akan tetapi hal tersebut sulit juga dijaga dengan baik oleh Amerika karena ketika diplomasi itu agak sedikit melunak disampaikan oleh Iran, Amerika dan Israel melakukan serangan begitu. Jadi memang tampaknya dari Amerika ingin mengacaukan situasi di Timur Tengah, dari Iran mengatakan bahwa kami akan melakukan kontrol terhadap Timur Tengah. Nah ini yang akhirnya membuat kedua belah sisi jadi cukup sulit. Tapi kalau secara militer bisa kita katakan sebenarnya Amerika cukup unggul. Tetapi yang dilakukan oleh Iran adalah tidak untuk memenangkan perang secara total, tetapi mereka mencoba untuk meningkatkan endurance ya ketika Amerika masuk dan mereka sudah siap dengan perang totalnya, maka Amerika akan kewalahan ke depannya. Oke, Demikian. baik. Saya ingin ke Bu Angel bahwa yang menarik adalah pernyataan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang menyatakan bahwa telah memerintahkan militer Israel untuk merebut lebih banyak wilayah di jalur Gaza hingga 70%. Menurut Anda, seberapa besar dampak dari pernyataan ini termasuk respon dari negara-negara lain, Bu Angel? Ya, yang pasti Iran akan semakin merespon itu secara apa ya negatif mungkin ya Mas ya. Artinya gini, karena Hamas yang ada di jalur Gaza itu kan salah satu proksinya Iran juga, dan Iran akan merasa terganggu atau dia merasa bertanggung jawab ingin ikut melindungi gitu ya sejumlah katakanlah kelompok pro Hamas atau Hamas itu sendiri yang ada di jalur Gaza, sehingga itu pasti akan ya membuat hubungan atau konflik ketegangan Iran dan Israel ya kan memang selama ini memang masih panas, cuma terdistract karena ada Amerika saja gitu, sehingga sebenarnya Iran dalam hal ini posisinya cukup berat ya, dia menghadapi Amerika dan Israel sekaligus. Tapi satu hal yang saya mungkin saya tidak menyangka juga, dan banyak juga pihak tidak menyangka, ternyata Iran sangat tangguh gitu ya. Dan bagusnya Iran, dan ini mungkin yang membedakan posisi pemimpin Iran dengan Netanyahu atau Trump adalah kondisi publik di dalam negerinya Iran yang mungkin sempat ada di awal-awal itu ya, sempat ada perpecahan, tapi belakangan setelah Mojtaba naik ini justru bisa menyatukan atau menyolidkan publik di dalam negeri, membangun rasa percaya terhadap pemimpinnya. Dan satu hal, pemimpin Iran itu memang kehidupan mereka itu karena sederhana mungkin ya Mas ya, sehingga publik pun percaya pada pemimpinnya, pada pemimpin yang ada di Iran, dan itu menjadi semacam semangat, semacam kekuatan moral buat Iran, sehingga Iran mampu bertahan sampai hari ini menghadapi dua kekuatan besar, satu kekuatan global Amerika dan satu kekuatan yang ada di regional. Dan itu yang membedakan pemimpin-pemimpin Iran dengan pemimpin yang ada di Israel dan di Amerika. Itu yang saya lihat, Mas Dipo. Oke, instruksi dari Netanyahu ini kepada militer Israel untuk kemudian menguasai jalur Gaza lebih besar lagi, 70%, apakah bisa dikatakan, Mas Yefata, menjadi salah satu mungkin strategi konkret yang kemudian dilakukan oleh Israel untuk betul-betul menguasai Timur Tengah, dimulai dari Gaza? Ya, awal utamanya pada dalam beberapa pola-pola militer yang dilakukan oleh Israel, mereka memang ingin menguasai wilayah ya. Kemarin pada saat mereka melakukan agresi gila-gilaan di Lebanon, mereka ingin menguasai wilayah selatan begitu. Oke. Dan sebenarnya Gaza ini bisa kita katakan sudah dikuasai oleh Israel begitu. Mereka hanya memberikan klaim ulang, padahal sebenarnya serangan-serangan yang terjadi ya dengan kemampuan kedikdayaan militer yang tidak seimbang ya dengan Palestina, itu sebenarnya sudah membuktikan. Dan mereka justru dalam hal ini membuktikan narasi bahwa nilai-nilai terkait dengan aturan-aturan internasional untuk menjaga perdamaian dan lain sebagainya itu sudah dihempas gitu ya. Jadi hal itu tidak ada gitu. Maka upaya mereka untuk melakukan serangan ke wilayah-wilayah garis kuning ya ya kurang lebih nanti mereka akan melakukan operasi-operasi dengan udara, baik dengan darat dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam pandangan saya mereka berupaya untuk mendapatkan hasil dari peperangan ini berupa perampasan wilayah. Ini yang kadang-kadang dalam setiap perang jenis apapun, dalam histori perang apapun harus ada yang mereka dapatkan. Salah satunya adalah wilayah. Ketika wilayah ini tidak dikuasai atau tidak dimiliki, maka perang kemarin-kemarin ini adalah pembuangan atau bakar duit yang paling jelek ini, baik dari Amerika dan juga dari Israel. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Amerika dan Israel juga sudah mempersiapkan Gaza yang baru begitu, atau wilayah Timur Tengah yang baru. Nah ini merupakan salah satu langkah pelan-pelan untuk memotong rumput tersebut ya, sehingga nanti ke depannya babak sawah ini akhirnya jauh terlihat clear dan membuka jalur dari Israel dan juga kepentingan mereka.
Baik, tentu kita masih akan membahas hal ini khususnya terkait dengan kekuatan masing-masing negara. Seberapa besar sebenarnya kekuatan militer dari Iran, Israel, termasuk Amerika Serikat, dan termasuk juga seberapa besar kekuatan intelijen mereka. Inilah drone yang ditakuti Israel mulai dari Shahed 149 yang daya tahan terbang hingga 35 jam non-stop, radius operasional maksimum 2.500 km, serta kapasitas muatan senjata hingga 500 kg. Ada juga Shahed 136 drone kamikaze jarak jauh yang dirancang untuk serangan satu arah guna menghantam target darat. Iran juga punya rudal balistik Khorramshahr yang menjadi salah satu senjata jarak menengah paling canggih milik Iran yang dirancang dengan kemampuan manuver tingkat lanjut dan hulu ledak yang sangat masif. Rudal ini mampu mencapai target hingga jarak 2.000 km, menjangkau sebagian besar wilayah strategis di Timur Tengah. Angkatan Laut Iran juga punya kapal perang Haidar 110. Kapal ini memegang rekor sebagai salah satu kapal perang tercepat di dunia. Dilengkapi dengan 2 rudal jelajah anti kapal jarak menengah, menjadikannya sangat mematikan untuk ukuran kapal yang kecil. Sementara Israel mengandalkan drone Eitan Heron TP dan Hermes 900 yang mampu terbang lebih dari 30 jam pada ketinggian ekstrim untuk memetakan target musuh. Selain itu, Israel mengandalkan F-35 Adir, varian khusus jet tempur siluman F-35 Lightning II untuk Angkatan Udara Israel. Israel dalam perang juga memiliki kekuatan data intelijen yang mumpuni. Kami masih bersama dengan Mas Efata dan juga Bu Angel untuk kemudian membahas apa yang terjadi di Timur Tengah. Saya ingin ke Mas Efata terlebih dahulu. Saya ingin tanyakan lagi Mas Efata, seberapa besar sebenarnya peta kekuatan militer Iran? Karena kalau kita lihat ada beberapa drone dan juga rudal yang nampaknya ditakuti oleh Israel. Ya, jadi Iran ini seperti lebah ya. Jadi mereka menyengat dengan presisi, mereka menyengat dengan masif ya, dan juga kita tahu bahwa kemampuan asimetris yang dimiliki ini sudah mencapai tingkat atrisi ya. Jadi mereka harus melakukan serangan terus-menerus. Kalau tidak melakukan serangan terus-menerus, mereka juga tidak mampu mengukur kekuatan lawan. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa tembakan rudal itu untuk menghancurkan, padahal sebenarnya untuk mengukur kemampuan udara, kemampuan intelijen, kemampuan radar, dan lain sebagainya. Dan yang paling parah adalah kemarin pada saat terjadi serangan di Bandar Abbas ya, itu merupakan mata utama dari Iran gitu untuk memetakan wilayah dan juga membantu Iran untuk menembakkan rudal-rudal yang cukup presisi. Akan tetapi kalau kita lihat secara intelijen, kedua belah pihak sebenarnya cukup bersaing dengan sangat luar biasa. Cuma dalam hal ini yang mungkin tidak dimiliki ya atau sangat sulit juga itu terkait dengan perang space ya atau luar angkasa. Hari ini Amerika Serikat menang total ya terhadap perang luar angkasa. Meskipun kunci-kunci intelijen bagaimana titik-titik presisi lokasi dari pangkalan militer, terus juga persiapan penyerangan dan lain sebagainya itu bocor karena dibantu oleh Cina dan juga dibantu oleh Rusia, akan tetapi tetap saja Iran juga kadang-kadang dalam satu sisi hanya bisa memperkirakan begitu. Maka secara kemampuan kita bisa melihat kemampuan untuk melakukan retaliasi itu sangat-sangat dimiliki oleh Iran, dan Iran tahu bahwa ketika mereka melakukan serangan mereka bisa menciptakan kerugian yang sangat besar begitu oleh Amerika, dan kita tahu juga secara kemampuan dan operasi dan juga efektivitas itu masih dipegang oleh aliansi Amerika dan juga Israel gitu. Tetapi, Mas Efata, saya ingin tanyakan soal kekuatan intelijen mungkin yang dimiliki oleh kedua belah pihak khususnya Iran, karena koreksi kalau saya salah, tapi 2 pimpinan Iran juga tewas karena intelijen Israel yang kemudian bergerak. Analisa Anda seperti apa? Ya, Israel memiliki artificial intelligence ya, artificial intelligence yang mampu melakukan satu skenario sebanyak 32.000 kali gitu. Jadi ketika mereka melakukan serangan dan serangan itu adalah serangan surgikal, maka dipastikan ya target tersebut akhirnya menjadi martir ya. Maka dari itu ketika tadi sudah saya sampaikan bagaimana mereka melakukan pemetaan dan lain sebagainya, ini menjadi hal yang benar-benar di atas keunggulan atau menjadi milik keunggulan dari Israel dan Amerika. Tetapi dunia internasional kan mengintip begitu. Kalau misalkan terlalu agresif yang dilakukan oleh Israel dan Amerika sampai akhirnya menjadi melawan dan menjadi kejahatan terhadap manusia ya, dan melawan hukum-hukum internasional, maka
tiba-tiba saja bisa saja dari Cina dan juga Rusia melakukan agresi dan juga reaksi terhadap hal tersebut. Maka dalam hal ini intip-intip seperti ini sebenarnya yang membuat situasi cukup panas. Dan kita tahu bahwa Donald Trump juga meminta Cina jangan lagi mensuplai bentuk-bentuk intelijen apapun kepada Iran. Dan Xi Jinping mengatakan bahwa ya kami akan tidak supply lagi. Meskipun ya, tapi kan kita tidak tahu di belakangnya seperti apa. Jadi sebenarnya ada proksi-proksi yang dibangkitkan dan ada upaya-upaya untuk mensponsori perang ini, dan ini yang membuat kedua belah pihak masih dalam kondisi yang cukup bisa kita katakan hampir seimbang. Oke, hampir seimbang. Baik. Saya ingin ke Bu Angel bahwa ada pihak yang kemudian dalam tanda kutip mungkin saja mensponsori atau sebenarnya geopolitik dari dampak yang terjadi di Timur Tengah ini akan seperti apa? Termasuk khususnya terkait dengan Tiongkok dan juga Rusia, apakah semakin akan mendekat dengan Iran atau seperti apa, Bu Angel? Gini Mas, sebelum saya jawab yang pertanyaan itu ya, terkait dengan kekuatan Iran, yang mungkin banyak orang tidak menyangka. Sebenarnya gini, Iran tidak harus mengalahkan Amerika dan Israel dalam kondisi hari ini. Oke. Karena secara vis-a-vis ketemu kekuatan memang Iran di bawah Amerika jauh. Dengan Israel juga mungkin tidak terlalu sebanding gitu ya. Kekuatan-kekuatan Israel tadi Mas Evata sudah sebutkan. Tapi dengan Iran membuat durasi menjadi lebih panjang konfliknya, konflik menjadi berkepanjangan dengan kekuatan-kekuatan asimetris proksi-proksi Iran, itu sudah cukup membuat Amerika dan Israel kewalahan. Karena apa? Keluar biaya sangat besar. Itu satu. Kedua, publik di dalam negeri, baik Amerika maupun Israel, semakin kehilangan kepercayaan terhadap pemimpinnya, terhadap Trump maupun Netanyahu. Apalagi buat Trump, karena dianggap Trump tidak mampu menyelesaikan perang dalam waktu cepat. Sedangkan di dalam negeri Netanyahu juga dia menghadapi banyak serangan gitu ya, karena dianggap kok nggak selesai-selesai, tidak mampu menunjukkan kekuatan. Boro-boro ngomongin regional, menjadi kekuatan di regional, ngadepin satu Iran aja nggak beres-beres gitu. Nah, itu membuat perang dalam jangka waktu yang berkepanjangan saja, Iran sudah mendapatkan tadi opini publik atau masyarakat internasional, Iran cukup kuat. Ditambah lagi ada kekuatan intangible yang tadi saya sebutkan di awal, ada kekuatan dukungan publik yang solid terhadap pemimpin Iran yang membuat Iran merasa ya tadi kami kuat. Ya, ini baru bicara di dalamnya sendiri nih. Nah, apalagi kalau yang tadi Mas Dipo sampaikan, ada kekuatan eksternal China atau Rusia. Walaupun saya sih melihatnya gini, Rusia ikut menikmati keuntungan kalau perang ini berkepanjangan gitu ya. Dia bisa menjual juga, dia punya energi minyaknya gitu ya. Dan China yang sebenarnya saya menunggu gitu. Ini apa nih gerakan China kok belum terlalu menunjukkan gerakannya atau manuvernya. Padahal kalau China mau menunjukkan dia juga sebagai sebuah kekuatan di global, hegemon di global, dia harus mampu menunjukkan perannya sebagai mediator di samping Pakistan atau Oman gitu ya. Katakanlah misalnya China menyediakan diri, yuk kita duduk bersama, karena Cina punya kekuatan leverage politik sebenarnya untuk Amerika dan untuk China. Bukan semata-mata mendukung Iran untuk Iran perang lebih lama gitu ya, tapi bagaimana memediasi antara Amerika dan Iran bisa mencapai kesepakatan damai. Dan kedepannya tentu ya kita sangat berharap gitu ya, ini negosiasi yang sementara ini berjalan, yang walaupun mungkin agak lambat, tapi paling tidak sudah mulai ada diskusi-diskusi yang mengarah pada poin-poin yang bisa untuk disepakati. Sehingga saya masih ya berharap China bisa ikut terlibat dalam mediasi, bukan terlibat untuk mendukung Iran masuk dalam perang yang lebih lama. Itu harapan saya. Begitu Mas Oke, Ipo. baik. Saya ingin tanyakan ke Mas Evata, kalau kita sebut 3 negara, Iran, Israel, kemudian juga Amerika Serikat, jika perang semakin panjang, siapa yang paling diuntungkan? Masih di mute, Mas Evata, mungkin bisa di-unmute dulu. Baik, Oke. dalam kondisi tersebut tampaknya sebenarnya semua pihak akhirnya merasakan kerugian yang hebat ya, karena Oke. kalau misalkan Selat Hormuz itu tidak diblok begitu, maka kita bisa lihat Iran akhirnya berada pada posisi yang sulit. Tapi karena Selat Hormuz itu diblok dan ranjau-ranjau itu menjadi PR besar begitu dari Amerika dan juga Israel. Sehingga Amerika juga meminta banyak negara untuk melakukan operasi besar-besaran terkait dengan pembersihan ranjau. Nah, ini yang menjadi daya tawar yang sebenarnya awalnya tidak dihitung dengan baik oleh Amerika Serikat. Amerika merasa regime change ini bisa terwujud ya. Mereka melakukan surgical, dan ketika mereka melakukan serangan cukup 46 jam maka Iran akan selesai. Tetapi karena perang ini akhirnya menjadi panjang dan kita tahu faksi-faksi politik Iran akhirnya malah menjadi makin ekstrim, dan mereka menolak semua proposal dan mereka harus memperpanjang perang, karena perang ini adalah perang termasuk perang suci ya, perang ideologis.
maka tidak ada jalan untuk mundur dari Amerika Serikat dan juga Israel. Akan tetapi kalau nanti ke depannya benar-benar Donald Trump itu akhirnya bersama dengan Israel menggunakan nuklir taktis, maka meja perundingan ambruk ya, dan juga situasi politik dan global berubah semua begitu. Bisa saja kemenangan itu langsung melumpuhkan Iran. Tetapi apa iya hal tersebut yang dituju oleh kedua belah pihak? Mungkin dalam beberapa pertemuan-pertemuan ini sebenarnya masih ada channel-channel backbone yang bisa dibicarakan. Tetapi dari pemimpin besar Iran ya yang memiliki kedekatan dengan IRGC juga berharap agar jangan terlalu banyak diplomasi, karena diplomasi hanya buang-buang waktu gitu. Maka kita tidak bisa melihat bahwa diplomasi menjadi jalan. Satu-satunya cara adalah mundur taktis dari kedua belah pihak, dan akhirnya konflik ini bisa teredam dengan hal-hal yang bisa disepakati bersama. Tampaknya Baik, tentu yang paling kita dukung adalah terciptanya kesepakatan untuk mengakhiri perang dari kedua belah pihak. Terima kasih Mas Evata Filomeno Boromeo Duarte dan juga Bu Angel Damayanti telah bergabung di Kompas Petang.